Hai, hello friends, welcome back to Talk with Benefits with me, Twinda Rarasati. Dan di episode kali ini gue kedatangan seorang muda fantastis. Ini adalah seorang pengusaha muda yang menciptakan platform ojek online pertama di kotanya, yaitu di kota Pandeglang. Dan ini dinamakan Project. Yang pasti ini bakal bikin anak muda Indonesia juga ikut bangga lah pasti sama orangnya. Jadi langsung aja kita sambut Rodi Muhammad. Hai bro, apa kabar? Halo Kak Winda ya namanya? Twinda, iya. Twinda, Yes. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. But anyway, seperti episode kemarin-kemarin, kita juga akan bagi cuan-cuan buat kalian yang nonton di rumah. Ini ada uang tunai ratusan ribu rupiah. So stay tune terus, enjoy the show. Semoga kalian juga dapat manfaatnya. Dan langsung aja gue pengen ngobrol sama Rod. Siap. Lo bikin platform ojek online. Yang bisa gue bilang nih ojek lokal gitu ya. Ya, Ojek lokal ya, karena lo bener-bener fokus di kota lo, Pandeglang. Iya, gue masih fokus di Pandeglang. Masih fokus di Pandeglang. Oke, tapi gue denger dari Pandeglang lo sudah mulai merambah ke dua kota lain ya? Iya, Rangkas sama Kota Serang. Oke, Iya. Ini dinamakan Project. Project. Tuh, Project ya. Project. Tahun berapa sih lo mulai bikin? Kalau gue mulai project 2016, 6 Oke. tahun yang lalu. Oke, udah 6 tahun. Terus gimana tuh waktu awal lo bikin? Awalnya gue ini ya, apa namanya project gue resmiin 8 Mei. Nah 7 Mei malamnya itu, 7 Mei ke 8 Mei itu malamnya gue kepikiran buat buka project karena gue pengen bisnis, gak punya duit, gak punya modal. Terus gue lihat tuh, Itu nggak pakai modal? gak pakai modal, 15.000 perak doang. Makanya nih banyak yang gak percaya juga gue modal project dari 15.000. Coba ceritain, 15.000 tuh lo bikin apa? Ceritanya kan gue emang basicnya apa namanya seneng sama usaha tuh, jualan-jualan tuh dari zaman sekolah tuh gue udah jualan, gue usaha kecil-kecilan kayak gitu kan. Udah gitu 2016 emang gue nganggur tuh dari awal tahun sampai bulan April gue usia 20 nganggur, gak punya pendapatan, gak punya kerjaan, ya cowok gabut lah intinya ya. Ya. Nongkrong aja kan di rumah gue tuh ngobrol-ngobrol sama teman-teman gue ngeliat tuh ada motor abang gue nggak kepake, motor bebek. Ya ada motor bebek, motor biasa lah, motor ojek lah Iya, gitu. iya. Terus kepikiran kan, gue pengen bisnis nih tapi nggak punya duit, bisnis apaan kata gue. Lah ada motor nganggur nih, terus apa namanya, motor itu dimanfaatinnya cuma buat ya ngojek doang kan. Kalau misalnya secara simpelnya gitu ya, kita lihat usaha dari sebuah motor tuh ya ngojek. Kenapa gak gue bikin ojek aja, gue ngojek aja gitu ya. Tapi gue kepikiran, kenapa nggak bikin ojek online aja gitu sekalian. Karena waktu dulu gue masih gawe di Jakarta, ada ojol nasional tuh yang lagi launching. Nah gue kepikiran bikin ojol, tapi kan harus pakai aplikasi nih. Tapi nggak mampu nih gue bikin aplikasi. Ya udahlah, gue manfaatin tuh. Gue punya HP apa namanya, BlackBerry tuh. Zaman dulu BlackBerry ya. Zaman BBM kan. Terus gue nyoba tuh di BBM, nyobain fitur multi chatnya, gabungin satu atau dua orang lebih kayak gitu dalam satu chat, tapi bukan grup. Dulu tuh ada multi chat. Akhirnya bisa 2 orang dalam satu chat. Wah, ini jadi media interaksi nih, bisa nih kata gue kan. Jadi gue mikirnya pada saat itu walaupun gue yang pertama terjun jadi ojek, tapi gue mikir kalau misalnya ada yang pengen jadi driver juga, customer-nya makin luas gimana. Makanya gue pikirin tuh si multi chat. Biar gue bisa kelola tuh orderannya gitu kan. Oh, akhirnya gue bikin kepikiran kan. Oh, ya udahlah langsung dieksekusi. Langsung gue nyari kan nama brand yang cocok tuh apa gitu kan. Udah Pandeglang Ojek misalnya kan, kayak gitu lokal-lokalan lah. Tapi tapi Kenapa nggak jadi. nggak Panjek gitu? Kayak oke tuh, Panjek. Tapi nggak jadi karena kenapa nggak project? Project kan banyak orang nyebutin kan, udah familiar lah di orang-orang kayak gitu kan. Oke. Ngomongin kerjaan ya project misalnya kan kayak gitu. Terus gue cari juga di Google brand ojol namanya project, belum ada. Akhirnya gue jadiin tuh project karena udah familiar di orang, mudah diingat juga gitu. Besoknya modal 15.000 itu gue beli kartu perdana, SIM card. Jadi modalnya itu SIM card, SIM cardnya 8.000 sama pulsa goceng. Pulsa itu untuk paketin BBM seminggu. Tapi yang cuma chat doang. Iya, iya. Benar. Iya, masih inget gue kartunya, kartu yang warna ungu tuh paketnya paket chat doang. Itu cuma goceng doang seminggu. Okay. Nah, itu kenapa modalnya 15.000? Ya emang gua spend budget di awal itu cuma segitu karena kan usahanya jasa gitu ya, gua pakai tenaga gua lah gitu, nggak punya produk yang harus gua stok, nggak harus gua beli juga gitu, nggak ada kayak gitu.
Oh oke, Iya, dari 2016. 15.000 modal Modal beli- awal. modal awal. Mm-mm. Tapi sebenarnya adalah modal motor abang lo yang Nah, boleh dipakai. dapat minjem itu. Iya, Iya, modalnya lumayan lah. sama handphone yang lagi gua pegang itu lagi Iya. dipakai. Ya intinya lo HPBB. pakai apa yang udah ada aja gitu Iya, ya. nggak gua beli-beli. manfaatin yang udah ada aja gitu. Oh oke, terus dari situ gimana cara lo bisa dapet driver-driver baru lagi? Awalnya gua usaha tanpa promosi ya percuma juga kan gitu. Heeh. Gimana orang mau kenal sama usaha kita. Gua manfaatin juga fitur broadcast BBM itu. Dulu kan temen-temen kalau misalnya nge-broadcast, BC-in pin gua dong biar ada yang invite kan kayak gitu kan. Nah, gua broadcastin tuh si pin project itu di teman-teman gua, kontak gua BBM gua kan. Banyak yang nanya, tadinya namanya Rodi Muhammad, gua ganti tuh sama project. Lah, kenapa lu ganti nama? Ini usaha baru gua, usaha ojek online. Tolong promosiin dong kontak lu. Ya udah, dipromosiin tuh sama teman-teman kontak BBM gua. Akhirnya banyak pengguna baru yang penasaran mau ojek online di Pandeglang, pada invite lah si pin project ini. Akhirnya rame. Kemudian ya satu persatu customer nambah, seminggu kemudian ada driver yang sengaja ngelamar gitu kan, pengen jadi mitra driver, bawa CV dia, Oh ya? bawa amplop coklat kayak gitu. Gue juga heran ngelamar ojek sampai segini niatnya gitu kan. Iya, iya, bener. Ada ijazahnya. Oh, Awal-awal tuh ada, seminggu kemudian itu. fotokopi KTP, Fotokopi KTP, ijazah, iya, akte. SKCK. Apa SKCK? Waktu itu umur drivernya kira-kira lebih tua dari lo, lebih senior dari lo. Lebih senior dari gua. Lah, terus 3 gimana? tahun di atas gue. Ya udah gua seakan-akan jadi HRD aja, interview lu gimana, punya kerjaan atau enggak, udah berumah tangga atau enggak kayak gitu. Dan itu umur lo masih 20 tuh. Masih umur 20 gua. Sadis. Jadi ya itu driver yang sengaja ngelamar pertama kalinya seminggu kemudian udah ada project di Pandeglang. Jadi ada driver yang bawa amplop coklat tuh kayak apply kerjaan ke perusahaan gede aja gitu kan. Tapi dia ngojek gitu. Ya udah gue terima itu. Oke, itu menjadi driver pertama lo Ya. yang akhirnya ikut ngembangin project aka ojek Nah, Pandeglang tapi ada ini. juga sih teman kecil gua, tetangga juga yang ikut jadi driver. 1 atau 2 hari kemudian gua bikin project gua sendiri yang jadi ojek, akhirnya dia ikutan. Anak muda kayak dulu tuh gengsi banget buat ngojek, Oh, sampai dia iya. juga nanya ke gua, gimana nih gua malu gak bisa ngojek caranya gimana lah gitu kan. Ya udah lu tinggal terima order, lu jemput kan, anterin, ya udah beres kayak gitu, nggak usah mangkal, jadinya nggak usah malu gitu kan. Kalau gua mah nggak punya malu, makanya ngojek apapun itu ya gua lakonin gitu kan. Tapi teman-teman gua nih yang seumuran masih punya gengsi lah intinya gitu, akhirnya dia bisa dan terbiasa malah jadi driver kayak gitu. Tapi sebelum lo membuat project, lo sebelumnya udah bisnis apa sih? Pernah Atau gua. kayak ini pertama gue Enggak, ini bisnis gua yang keberapa kali. keberapa? Oh pernah Dari, gagal. ya dari zaman SD tuh gue sering nganterin pesanan si mama ke warung-warung pinggir jalan biar gue dapat uang jajan lebih. Ya. Terus SMP gue pernah jualan pulsa, jualan apapun lah itu. SMA jualan keripik, gue di sekolah jualan roti goreng. Sampai pas kelas 3 SMA gue usaha roti goreng ngelola teman kelas. Jadi teman kelas gue ajak buat bikin usaha roti goreng. Sampai sekarang pun struktur ya perusahaannya gitu, struktur organisasi jualan roti goreng masih nempel di dapur gue. Dari gua 2013 sampai sekarang masih nempel. Wow. Dapurnya belum dicat. Jadi masih nempel itu. Masih nempel tuh Iya, ya strukturnya. strukturnya juga masih nempel, jadwal jualan masih nempel kayak gitu. Tapi lo tipe yang berarti ketika berbisnis lo nggak apa-apa ya ngajak temen gitu ya? Nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya gua ngelola bisnis sendirian sih, bangun bisnis sendirian, nggak pernah partneran gitu loh. Nggak pernah, ayo lu sama gua bikin bisnis apa gitu, nggak pernah gua. Malah ketika punya ide bisa eksekusi sendiri, ya udah gua eksekusi sendiri gitu kan. Tapi udah sering juga sih jualan-jualan apapun itu, jualan clothing pernah, jualan craft juga pas zaman SMA gua pernah. Oke, itu kan tahun 2016 lo start dari BBM. Terus sekarang apakah lo punya partner atau kayak enggak, gue solo aja, gue CEO, terus yang lain jatuhnya teman-teman gue jatuhnya kerja di bawah gue, atau ada partner nih sekarang? Kalau misalnya dari struktur organisasi perusahaan kayak gitu, bisnis, gue masih solo, Oke. masih single factor. Tapi gue punya tim nih yang ngebantu gue gitu. Kalau misalnya ide, ambil keputusan segala macam tuh masih gue sendiri. Oh, oke. Kalau misalnya tim tuh Eksekusinya. eksekusi Oke. untuk si dari gue kayak gitu. Nah, itu kan tahun 2016 ke 2022 ini udah lumayan lah, lo udah
berarti 6 tahun lah. ngembangin project udah 6 tahun. Terus nggak mungkin dong lo masih pakai BBM ya Ya, kan? mungkin juga BBM-nya udah nggak Iya, ada. HP-nya aja udah susah tuh nyarinya Iya. gitu. Terus sekarang gimana jadi konsepnya? Lo punya aplikasi kah kayak ojek nasional itu atau gimana nih? 2019 gue pernah pakai aplikasi, Oke. tapi berhubung jelek gitu kan, nggak apa namanya ya? Kalau nggak pede sih, berhubung jelek. Iya, aplikasinya gue beli gitu, jadi Oh, oke. ya apa namanya nggak proper lah intinya. Ya udah gue take down. Dari 2018 sampai sekarang kita running di WhatsApp. Oke. Jadi operasional tuh di WhatsApp. Jadi masyarakat Pandeglang, Serang, Rangkas yang mau pakai project, kalau misalnya kawin dari mau ke sana tinggal di WhatsApp doang. Gitu. WhatsApp-nya di mana tuh? Ada apa namanya WhatsApp-nya khusus nomornya udah kita sediain. Jadi kalau misalnya pengen dapat informasi nomor WhatsApp-nya ada di Instagram kita, tuh yang paling mudah tuh di bio-nya. Oh, Ada apa namanya linknya untuk nge-direct ke si WhatsApp-nya WhatsApp, gitu. Dari 2018 sampai sekarang kita running di WhatsApp. oke. Kalau misalnya aplikasi yang pertama kita emang kesulitan dari IT ya. ya programmernya juga kita kan SDM-nya agak sedikit susah kalau misalnya di Pandeglang. Gue sebenarnya lulusan apa namanya SMA tuh di komputer, cuma malah nggak apa namanya nggak fokus ke ilmu komputernya gitu. Malah gue jualan gitu zaman sekolah tuh. Balik lagi punya bisnis di bidang IT. Jadi SDM tuh yang pertama tuh jadi hambatan kita belum running aplikasi, dan yang kedua juga kita apa namanya ya nggak punya super system dari sisi pendanaannya. Oke. Untuk ngebuild aplikasi kan butuh dana tuh, dananya gede banget nih kalau misalnya pengen aplikasi yang kayak jual nasional. Nah kita tuh masih ya solo aja gitu, belum ada partner bisnis, belum ada investor segala macam. Tapi gua masih pitching, masih nyari juga gitu kalau misalnya investor, nyari programmer juga yang bisa diajak kerja sama sekarang. Dari 2019 sampai sekarang gua masih nyari-nyari buat build aplikasi. Oh, Gitu. Tapi seenggaknya ini memang udah grow nih si bisnisnya. Alhamdulillah udah. Total pekerja dari 2016 3 lo, teman masa kecil lo, sama driver yang bawa amplop. Sekarang pekerjanya udah berapa? Kalau misalnya Drivernya deh. driver yang aktif ada 85 orang. 85. Nah, kita maksimalin tuh dengan jumlah pengguna di Pandeglang. Oke, jumlah. Yang antri daftar mitra driver project tuh banyak banget, yang antri ratusan orang bahkan ribuan juga gitu. Ah, Tapi kita apa namanya penerimaan driver itu sesuai kebutuhan pasarnya gitu. betul. Biar si driver nggak terlalu banyak persaingan juga. Mm-mm. Biar pendapatan mereka juga tiap harinya optimal kayak gitu. Gua masih mikirin ke situ sih. Kalau misalnya gua pengen driver banyak doang ya udah gua yang daftar gua terimain aja semua kan. Iya benar. Nah, untuk driver 85 orang aktif. Kalau misalnya tim sih ada 9 orang yang di base camp tuh yang di kantor. Yang di kantor gitu ya. Oh, Ada oke. 9 orang. 9 sama 9 orang tim itu udah termasuk sama lo? 10 sama gua. Oh, 10 sama lo. Berarti nggak nyampe 100 ya sebenarnya, Nggak tapi itu udah nyampe. bisa optimal mencakup si Pandeglang, Serang sama Rangkas, kayak gitu, Rangkas ya. gitu. Oke. Sebenarnya ketika ada nih mitra gitu ya, pengen join sama lo, terus lo mikirin, tadi lo bilang lo mikirin dia pendapatannya harus optimal. Emang lo nargetin gak sih kayak nih at least mitra ojek gue ini harus dapat sekian gitu. Iya, minimal misalnya 10 order sehari. Itu minimal Oh, tuh. oke. Tadi makanya kalau misalnya orderan gua udah mulai banyak lagi, udah mulai overload tuh, nah baru gua rekrut lagi orang, gua pilih-pilih dulu tuh drivernya yang persyaratannya lengkap, yang alamatnya nggak terlalu jauh juga dari operasi apa namanya operasionalnya gitu kan. Terus dari kebutuhan dia, apakah dia udah berkeluarga dan nggak punya kerjaan kayak gitu. Oh, Kan ada di apa namanya, gua punya pendaftaran online-nya. Nah, gua udah punya data tuh yang calon mitra driver ini. Jadi tinggal pilih aja gitu siapa yang bakal gua terima gitu. Oh gitu. Jadi sebenarnya lo juga mengelola data. Lo nggak cuma buat Enggak. kasih jasa juga, tapi lo juga punya data nih. Punya data juga. Seenggaknya untuk data pengguna Mhm. sama data calon driver. Data keuangan, data orderan juga gua ada. Oh iya itu pasti harus Iya. harus. Tapi sekarang kalau bisa di average gitu ya, Iya. pengguna lo tuh udah ada berapa sih? Kalau Pengguna pengguna aktif harian ada mungkin sekitar 3.000 harian yang aktif ya. Tapi kalau misalnya yang fix order tuh di angka 500 kayak gitu. Fix order tuh maksudnya kayak tiap hari Yang- gue pesen Iya, udah dijadwalin gitu. Iya, maksudnya bukan jadwal, dia udah fix order tuh kita udah pegang 500 customer kayak gitu tiap hari. Kalau misalnya pengguna aktif project yang interaksi segala macem itu 3.000 lebihan kayak gitu. Terus kita punya jumlah data apa namanya ya, nomor WhatsApp di Pandeglang itu ya lumayan 27.000 nomor gitu. Wow, banyak Tapi banget. kan ngumpulinnya nggak setahun 2 tahun, kita 6 tahun sampai segini sekarang. Iya sih benar.
Terus kalau misalnya gue nih WhatsApp ke project gitu Iya. ya, gue bisa ada fasilitas apa aja? Apakah lo juga menyediakan yang kurir antar atau kayak kurir makanan atau enggak, kita nggak ke situ, kita fix di nganterin Kalau pelanggan. project malah lebih luas lagi Oh, lebih luas dibanding lagi. lu beli makanan, antar jemput, kirim barang segala macem. Project bisa lebih luas dari itu. Tapi kita juga punya layanan yang standar lah, misalnya ProRide itu antar jemputnya, ProFood pesan makan, delivery kayak gitu. ProShop tuh belanja minimarket, pasar tradisional, segala macam yang bisa dibeli itu bisa di ProShop. Ada persen juga yang kirim barang sama dokumen kayak gitu, apa namanya, di waktu yang sama. Ada juga namanya ProHelp, layanan yang lebih fleksibel dari semua layanan. Yaitu Yaitu kayak benerin yang genteng yang bocor, Demi apa? benerin pintu yang rusak, itu pernah. Di project tuh bahkan apa namanya, halaman apa namanya ya, rumah customer yang banyak rumput-rumputnya kayak gitu, kita bersihin, itu bisa. Bercanda lu. Ada toko sepatu yang butuh dibersihin, tokonya dipapung segala macem, itu kita pernah ngelakuin juga kayak gitu. bercanda. Tapi pernah juga ada yang Mas cuciin piring gitu. Ada yang ngecuciin piring. Itu serius. Nah terus kalau kayak gitu gimana nentuin tarif rate-nya? Kalau misalnya layanan itu tarifnya lebih fleksibel. Kalau misalnya emang dia berjam-jam kayak gitu hitung per jam. Tapi kalau misalnya sebentar itu tergantung dari si mitranya sama si customernya. Itu negosiasi sih kalau misalnya kita lihat dulu kerjaannya ngapain juga gitu. Kita cari rate harga pasarannya berapa. Tapi kalau misalnya jasanya belum pernah ada gitu yang dibayar, ya udah kita bikin tarif sendiri. Tapi dengan catatan customernya nggak keberatan kayak gitu. Itu deal-dealannya sama CS atau sama mitra? Bertiga, Oh, mitra, CS sama si usernya. Oh oke, Gitu. segini ya gitu. Iya. Nah kalau itu kan kalau ProHelp gitu ya, itu yang suka ajaib-ajaib gitulah ya. Iya. Nah kalau yang udah standar-standar kayak ProRide tadi tuh tarifnya kira-kira berapa? Kalau kita ProRide paling dekat di bawah 2 kilo 7.000. Oke, di bawah 2 kilo 7.000. 7.000. Kalau lebih dari itu nambah 2.000 per kilo. Oh oke, sebenarnya tarifnya cukup bersaing ya. Cukup bersaing. Cukup Makanya alhamdulillah project masih unggul di Pandeglang tuh gitu. Oh. Kalau ProFood paling murah 8.000, paling dekat di bawah 2 kilo juga. Jadi pesan makanan yang jaraknya di bawah 2 kilo ke tempat tujuan itu masih 8.000. Lebih dari itu sama, nambah dari kilometernya, dari jaraknya. Ditambah kita juga layanan foodnya bisa lebih dari satu tempat. Jadi lu kalau misalnya order martabak nih tapi pengen campur bakso segala macam. Nah, satu kali order itu bisa segala tempat tuh kita sejalan sampai apa namanya beli makanan, campur beli popok bisa kayak gitu. Jadi di mix gitu layanannya. Karena emang kita fleksibel juga lewat chat kayak gitu. Oh iya bener, nice. Karena semua itu bisa dibicarakan. Iya, bisa dinego lah. Oke, kita lanjut nanti ngobrol sama Rodi. Tapi yang jelas kita mau main games dulu. Jadi di TWB itu selalu ada games. Dan di games kali ini, jadi gue akan menguji seberapa kenal lo dengan orang-orang hebat yang ada di luar sana. Jadi gue akan menyebutkan clue, terus lo nebak kira-kira dia siapa? Oke, berarti ini gue jadi peserta gamesnya. Oh iya dong. Aduh. Audiensnya. Oh nanti audiens ada lagi sendiri. Kan lu udah nyampe di sini masa nggak gue kerjain? Oke, siapakah aku? Aku adalah penggagas semua berkaitan listrik. Namaku sempat ramai gara-gara pakai kaos hitam saat bertemu dengan presiden. Oh ya, Elon Musk. Elon Musk. Masih ada 4 lagi ya. The next, siapakah aku? Aku adalah penemu media sosial terbesar hingga saat ini. Mark Zuckerberg. Iya, betul. Gampang nih. Coba gampang banget. Siapakah aku? Aku pendiri terobosan transportasi Indonesia. Oh, Nadiem Makarim. Oh, cepet ya. Siapakah aku? Aku dulu sempat primadona transportasi online. Sainganku Uber. Ya. Lo udah lihat ya? Belum lihat nggak? Serius? Benar ya? Dia belum dibocorin ya? Oke. Masa jadi bocorin? Siapakah aku? Aku pendiri salah satu marketplace terbesar di dunia. Bisnis Jeff Bezos? banyak banget. Oh, Alibaba ya? Berarti Jack Ma. Oke. Jadi Amazon. ngikutin ya sebenarnya perkembangan bisnis unicorn mungkin udah dekakorn kali ya. Iya, jadi kan apa namanya butuh mentoring juga kan sama orang-orang hebat kayak gitu, gitu kan. Keren. Semoga apa namanya nasibnya sama juga. Amin, gitu. amin. But anyways tadi kan lo juga bilang kirain audience yang dapat games gitu ya. Gitu. Nah kalau audience dia punya quiz
Jadi kuis ini hadiahnya uang tunai ratusan ribu untuk pemenangnya. Nah, pertanyaannya tinggal jawab aja, apa nama ojek online yang dibuat oleh Rodi? Ih, gampang banget gitu ya, coba lo tunjukin. Ada tulisannya ya kan, langsung aja jawab di kolom komen jawabannya, sertain juga akun Instagram kamu supaya nanti teman-teman dari Indozone bisa langsung DM atau hubungi kalian lewat Instagram indozone.id. Jangan lupa harus pakai akun Instagram yang sah. Asik. Oke, gue balik lagi ngomongin tentang project. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita ngomongin bisnis pasti punya saingan dong. Ya. Lo bikin bisnis itu di kala market leader ojek nih sedang rilis gitu ya. Walaupun waktu itu kita nggak tahu ya kalau dia bakal jadi market leader apa enggak gitu ya. Tapi maksud gue tadi Uber aja hengkang akhirnya di Indonesia gitu. Apa yang membuat lo percaya diri lo bisa saingan nih sama ojek yang tersebar di banyak kota besar Indonesia? Kalau di Pandeglang yang gua rasa nih ya, yang emang kita alami juga gitu kan. 2016 kan emang nggak ada ojol apapun tuh di Pandeglang, makanya jadi peluang proyek ada di Pandeglang. 2018 akhirnya masuk tuh ojol nasional. Pokoknya secara masif lah banyak gitu drivernya, ratusan orang kayak gitu. Jaket hijau. Jaket hijau semua. Bahkan kita dari 2016 sampai 2018 kita nggak pakai alma mater. Si drivernya ini nggak pakai jaket, nggak pakai helm promosi kayak gitu nggak. Karena gue juga sadar kan bisnis gue masih kecil, pondasi gue belum kokoh kan, takutnya ada trouble di jalan, ada konflik sama ojol ojek pangkalan kayak gitu kan. Iya, gue juga kan belum bisa nge-cover tuh. Ojol nasional dateng, akhirnya kita pede buat tunjuk gigi kalau misalnya di Pandeglang juga ada ojol lokal gitu yang sebelum ojol nasional masuk. Tapi di 2015 emang agak sedikit pesimis juga, wah ojol nasional masuk nih kayak tumbang nih project. Jadi masih mikir realistis lah gitu kan. Secara teknologi mereka canggih, metro driver dia banyak, promo-promo banyak juga kan. Wah kita udah nggak bisa menang lewat manapun nih gitu kan. Tapi faktanya malah sebaliknya. Malah kita dari sana banyak orderan baru, banyak customer baru. Driver gue yang tadinya cuma 20 apa 30 gitu, sampai 50 orang 2018 tuh. Kok bisa gitu? Ternyata ojol nasional itu emang ngenalin bahwa ada transportasi lewat online. Tapi masyarakat di Pandeglang masih sama penggunaan aplikasinya masih belum pada ngerti. Akhirnya mereka cari alternatif lain yang dimana ketemunya project cuma lewat WhatsApp. Akhirnya kita juga pede buat promosi di jalan, kayak pakai alma mater segala macam. Nah dari 2018 sampai sekarang project selalu ada pertumbuhan tiap tahunnya. Ojol nasional malah makin berkurang drivernya kayak di gitu di Pandeglang. Bahkan kemarin juga gue nanya ke mitra driver ojol nasional, gimana orderan masih lancar atau gimana? Gak ada orderan di Pandeglang mah, paling sehari 3 atau 4 order sampai 5 doang kayak gitu. Lah kenapa? Gue emang nggak pakai alma mater project juga, dia nggak tahu gue siapa. Itu sama ojol lokal palingnya project tuh yang paling ramai mah. Saya aja ordernya di kota yang lain katanya, kalau di sini mah nggak ada katanya. Oh kata gue, ternyata emang kita lebih unggul juga gitu kalau di Pandeglang ya. Secara penggunaan kita fleksibel lewat WhatsApp, layanan kita lebih lebih ramah lah gitu, lebih bisa dinego, lebih fleksibel, lebih kondisional lah, pengen apapun bisa kayak gitu. Terus nanti juga ada beberapa pembeda atau keunggulan kita dari kompetitor yang ojol nasional, ojol lokal yang lain segala macam yang bakal kita terapin juga nanti kalau misalnya kita udah running di aplikasi gitu. Jadi gua agak sedikit pede nih kalau misalnya gua bisa ya walaupun nggak bersaing ya berdampingan lah gitu dengan ojol nasional yang udah ngeksis sekarang gitu. Cuma emang kesempatan gua bikin platform aplikasinya aja yang belum ada gitu. Kalau misalnya kesempatan itu udah ada, inovasi project yang dimana gua terapin dari sistem manual kita lewat WhatsApp diterapin ke sistem otomatis, tapi dengan cara yang sama kayak gitu ya mungkin bisa bersaing atau berdampingan lah kayak gitu. Tapi kita juga nggak langsung ke ibu kota misalnya kan kalau punya aplikasi, kita lebih pendekatan secara halus aja gitu lewat daerah-daerah pinggiran kayak gitu. Jadi tujuan lo sekarang adalah membuat ekosistem ya, bikin aplikasi, bikin dukungan-dukungan itulah, support itu. Nah, sekarang di tahun 2022 lo udah bisa bilang bisnis lo profit apa enggak? Karena kalau gue bilang BEP, aka balik modal, lo jelas udah balik modal. Mungkin modalnya cuma 15.000 ya kan? Gue emosi sampai dengernya gitu. Tapi kalau gue bilang profit nggak? Profitnya oke nggak?
Kalau buat gue pribadi sih oke profitnya kan. Tapi gue balik lagi, kalau misalnya gue pengen profit gue gede, si project ini nggak punya aset, nggak punya kemajuan segala macam kan. Nah, gue dari dulu awal gue bikin project, awalnya admin di handphone. Setahun pertama tuh gue ngadmin di handphone, terus gue bawa motor juga, jadi sambil ngojek sambil ngadmin. Gue terima order nih, Ih, ribet ya. ribet juga gitu, emang beresiko juga ya, kecelakaan segala macam kan. Alhamdulillah gue masih selamat sampai sekarang. Oke. Setahun pertama gue ngojek, gue masih pakai handphone. Udah gitu pakai komputer tuh gue, jadi si WhatsApp-nya lewat komputer. Dan itu pun dari hasil apa namanya pendapatan yang gue terima gitu dari si project, gue beliin komputer. Akhirnya ada admin yang ngelamar juga, udah setahun project ada satu orang admin yang ngelamar. Akhirnya gue hire tuh dia, diterima kan. Dan fun fact-nya adalah gua beli komputer tapi gak beli meja sama kursinya. Lah ngambang. Udah gitu ada meja bekas akuarium, Heeh. gua jadiin meja komputer. Heeh. Terus ada sound system bekas gitu kan, tahu kan sound Iya, system. tahu. Nah itu jadi tempat duduknya dia, nggak pakai kursi kantor, nggak pakai apa. Emang gua startnya bener-bener dari nol kak. Terus dia ini udah kantornya dari teras rumah lo. Enggak, di dalam ruangan tengah, sampingnya. Di rumah lo juga tetap. Iya di rumah gua. Jadi emang di teras apa namanya, di halaman, bukan di halaman sih, di ruang tengah. Sampingnya kulkas gitu, jadi emang bener-bener start from zero banget Iya, lah. start Akhirnya from zero, bener. nabung lagi, punya uang, gue beli komputer kedua, beli laptop, hire admin lagi, terus udah gitu bikin kantor di halaman rumah, bikin sistem juga, database, website segala macam kayak gitu. Ya profitnya gue untuk nongkrong, untuk jajan gue sendiri sih pribadi ya, seorang apa namanya, gue masih single kayak gitu cukup. Tapi sisanya gue lebih banyak buat spend buat ini kemajuan project itu, gue nabung aset kayak gitu. Oke. Berarti secara nggak langsung lo masih pakai duit lo untuk company dan duit company. Enggak, udah lo pisah tuh ya. Udah gue pisah. Gue punya gaji misalnya nih, dari total pendapatan gue, apa, total pendapatan project per bulan berapa, gue dapet gaji. Nah sisanya kan buat operasional si project juga gitu, buat beli aset, kita nambah apa, promosi segala macam kayak gitu. Jadi akhir tahun ketika emang ada sisa apa namanya, sisa keuntungan itu ya udah buat gue pribadi, mungkin tahun depannya buat ngembangin bikin apa gitu, sesuatu yang baru. Nice, Gitu. nice, seru banget. Tapi kalau ngomongin profit nih, kira-kira Oke. berapa tuh kalau boleh tahu tuh? Kalau boleh kasih Secara tahu, company tuh per month gitu. kalau per month kita dari 100 Omset deh, omset. omset kotor ya berarti Kotor. 100 sampai 150 juta per bulan Oh. gitu. Kalau karena itu dari ongkir aja. Kalau misalnya emang dari perputaran uang per bulan tuh kita 600 sampai 800 jutaan. Tunggu, perputaran uang tuh maksudnya gimana? Lo Lo beli- apain? Lo Uangnya? apa namanya? Gue malah ngikut-ngikutin lagi. Lo apain uangnya? Apa namanya? Misalnya lu belanja makanan nih, Ya. total 80.000 gitu kan, satu customer aja 80.000. Nah, itu tinggal dikalkulasin aja semuanya. Jadi perputaran uang tuh transaksi di project di luar maksudnya berikut ongkir, berikut barang yang dibeli tuh 600 sampai 800 juta per bulan. Itu transaksi yang terjadi lah Ya, transaksi yang terjadi via WhatsApp, via layanan project gitu project. ya. Tuh. Oke, tapi omsetnya kira-kira 100 sampai 150 Iya, per per bulan. Kalau per tahun tuh kemarin juga 1,4 M per tahun. Itu tuh kotor, maksudnya kalau gua tuh profit atau apa, profit yang si project dapat tuh cuma 17% dari sana. Oke. Biaya administrasi si driver, mitra driver ke project cuma 17% gitu kan. Ojol-ojol yang lain juga kan ambil administrasi tuh, komisi dari driver. Nah, kalau yang lain 20%, kalau kita cuma 17%. Oke. Makanya kenapa gua ngerasa ya cukup buat gua dari 17% itu, setelah gaji karyawan, biaya operasional, bayar tagihan segala macam. Nah, itu makanya dicukup-cukupin aja. Dicukup-cukupin. Tapi memang lo juga masih merasa oke 85 stop gitu. You know when to stop. Lo Apanya tidak, tuh? 85 karyawan lo stop dulu gitu ya. Enggak, tapi untuk tetap melihat. nambah gua. Kemarin juga baru nambah lagi, Oh, ada gitu. beberapa lagi yang tapi belum secara belum oke untuk terima order gitu. Oh, oke. Baru ngumpulin persyaratan misalnya kayak gitu. Nice. Tapi seenggaknya lo udah tahu nih bisnis gue nih kalau mau gede, gue harus ini Tahu, dulu gitu. iya. Kan kadang ada orang yang memang gue ambisi, ya udah gue gas aja semua gede. Nah, Kelimpungan gitu. Tapi lo pernah rugi gak sih? Project? rugi. 2018 sih WhatsApp kita keblokir pernah. Kan ada tuh yang WhatsApp bisnis. Heeh. Kan dulu mah WhatsApp cuma buat personal doang WhatsApp ya, kan. personal,
tuh? Nah sekarang tuh kan ada WhatsApp Business tuh 2018 kita yang pertama nyobain tuh. WhatsApp Business gua kan selalu ngulik orangnya ya. Nah ketemulah WhatsApp Business, akhirnya kita pakai, kita bikin apa namanya satu dulu mah lewat grup. Jadi satu order tuh satu grup. Jadi kalau misalnya ada 300 order per hari, itu ada 300 grup yang kita bikin di WhatsApp itu. Akhirnya blokir lah karena tidak sesuai ketentuan Guidelines WhatsApp, dia, community guideline dari guidelines. WhatsApp bisnisnya. Sampai pas pada saat itu 30 atau 40 driver nggak dapat order karena si customer bingung mau ordernya kemana gitu. Itu bener-bener jadi apa namanya ya, pengalaman emang bener-bener kayak gue nggak tega aja gitu. Iya, iya. Mereka cari apa namanya, cari nafkah di project gitu, sedangkan si projectnya nggak bisa beroperasional gitu. Iya, iya. Banyak yang komplain kan, apa namanya, customer pada nanya ke Instagram, ke WhatsApp gua gitu, kenapa project gak bisa dipakai, si drivernya banyak yang nganggur. Akhirnya emang jadi titik down project lah pada saat itu 2018. Akhirnya lo gimana cara Akhirnya ngebalikin? sedikit-sedikit kita pahami dulu tuh apa namanya saat dan ketentuan penggunaan WhatsApp bisnis. Akhirnya kita ikutin sampai sekarang alhamdulillah nggak pernah blokir lagi. Oh, Tapi itu 2018 keblokirnya 9 kali atau 12 kali gitu. Kita ganti nomor terus gitu kan. banyak banget. Iya itu ribuan customer ketika hilang aja gitu. Iya, iya. Kita juga nggak bisa berbuat apa-apa, kita masih numpang ke platform orang kan, Iya, ke iya pihak benar. Lo ketiga gak punya gitu. platform sendiri. Iya. Waktu itu kalau bisa diestimasi kerugian lo berapa? Wah, ya Kira-kira kerugian kalau di total 50 jutaan kayaknya itu. 50 jutaan. Pada Throughout saat itu 2018 tuh ya. 2018. Belum segede sekarang memang. Nah, waktu pandemi Pandemi gimana? alhamdulillah normal. Hah, lo Ah, normal-normal aja Normal lo ada tidak terdampak? ada peningkatan malah. Oh ya? 2020 ke 2021 ada peningkatan. Bener Iya. sih. Karena orang kan Orang-orang jadi di stay rumah, home, stay at ya home, kan, bener. stay at home. Delivery pakai tapi ada ini juga sih, ada risikonya, driver gua tertular COVID-nya kan kayak gitu. Yang jualan kayak mitra UMKM pada tutup juga gitu, mereka nggak pede buat buka kan, siapa yang beli kayak gitu. Jadi kita juga kadang patokannya tuh dari UMKM tutup, si driver juga nggak dapat order gitu. Kadang kan customer pengen makan ini tapi nggak ada, cancel kayak gitu. Lo berarti sudah 6 tahun ya menjalani 6 tahun. project. Apa sih yang keep you motivated? Karena 6 tahun tuh menurut gua itu jangka yang lumayan Mm-mm. untuk kalau orang pacaran tuh lagi masa jenuh nih sekarang Jenuh. gitu. Iya nggak sih 6 tahun Iya, lagi iya, jenuh-jenuhnya gitu. Nah, what keep you motivated untuk bisa bikin project ini terus berjalan? Karena lo sendiri masih bilang kan gue masih solo fighter gitu. Artinya napasnya si project nih masih di lo. Ya, apa namanya ya? Pas gua pertama ngojek, balik lagi ya ke flashback ya, awal-awal gua ngojek tuh banyak yang ngeraguin nih, gua bisnis ojek. Gua usia 20 tahun, teman-teman gua apa namanya? Rutinitasnya nongkrong segala macem gitu kan. Gua malah ngojek tuh. Terus termasuk keluarga, bahkan ada guru juga yang ngeraguin, ngapa sih ngojek? Ya udah cari kerjaan yang lain aja. Bahkan mama juga pernah bilang, udah ini mas sementara aja sambil nyari-nyari kerja yang lain. Nah, pas gue eksekusi si project, ternyata manfaatnya lebih banyak dibanding yang cukup cuma apa namanya mencukupi uang jajan gua doang gitu. Pertama ada yang terbantu dengan project tuh para customernya, kedua ada yang bergantung nyari nafkah juga di project kayak mitra-mitra driver kayak ya admin kayak segala macam. UMKM juga malah terdongkrak juga penjualannya sejak ada delivery kayak gitu. Jadi gua kenapa pengen memperjuangkan si project adalah si ini banyak manfaatnya gitu. Si project ini banyak manfaatnya buat sekitar gitu, nggak cuma gue sendiri gitu. Bahkan balik lagi ke keluarga gue juga sekarang kan alhamdulillah gitu, orang-orang pada respect ke keluarga kayak gitu. Jadi ya cukup apa namanya ya, pengen lah gitu memajuin si project itu biar bisa manfaatnya lebih luas lagi aja gitu. Terus kedepannya lo ada kayak langkah besar atau grande plan gitu mungkin untuk mengembangkan bisnis ini, apalagi kan lo juga pasti lagi cari investor untuk Gua masih cari bantuin investor. ojol-ojol teman-teman lo gitu ya untuk bisa berkembang lebih bagus lagi gitu. Kalau step besarnya sih ya otomatis kita pakai platform sendiri gitu kan, pakai aplikasi sendiri. Entah tahun ini tahun depan semoga aja lancar lah. Amin, Gitu kan. amin. Kalau misalnya udah settle, gue paling pengen punya bisnis yang lain kayak gitu untuk gue pribadi. Kalau misalnya project sampai kapanpun bakal gue perjuangin aja sih. Entah itu dari sisi kompetisinya dengan brand lain, entah itu dari SDM segala macamnya, pokoknya gue bakal
perjuangan si project gitu kan. Oke. Lo ada rencana kayak mungkin nambah kota atau? Iya, jelas kalau kayak gitu tuh, kalau misalnya apa namanya ya, gue usaha tuh dulu jualan makanan, target gue pengen buka cabang di Indonesia misalnya. Gue dulu pernah jualan clothingan, gue pengen si baju gue sampai worldwide lah gitu, pengirimannya ekspor segala macam tuh gue kan di clothingan tuh. Nah sekarang ojol gue ya pengen nasional juga gitu kan. Kalau misalnya platformnya udah ada ya ekspansi dikit-dikit gitu, step by step aja sambil apa namanya ya berdampingan lah dengan ojol nasional gitu kan. Gak mungkin juga gue bilang tadi kan secara masif Indonesia segala macam, tapi gue nya nggak tahu gitu cara menghadapinya atau ngelolanya kayak gimana. Jadi ya targetnya menasional bahkan se Asia Tenggara misalnya kan, itu tujuan besar gue sih. Nice. Nih kalau ada anak muda yang lagi nonton terus lagi pengen ngebangun bisnisnya juga, kira-kira nih menurut lo ada tips nggak buat mereka? Apa sih yang harus mereka lakuin? Nih, kasih taunya sih. Oke. Kalau misalnya dari gue pribadi cukup kreatif aja sih. Kadang kan bisnis juga nggak selamanya harus modal gede, nggak harus apa namanya ya. Ya intinya nggak semua bisnis bermula dengan modal gede gitu. Manfaatin aja gitu. Hal-hal yang bisa lu manfaatin sekitar lu gitu. Apakah bermanfaat untuk orang lain, apakah itu apa namanya mendatangkan keuntungan buat lo gitu. Ya udah lu eksekusi aja gitu. Dan ketika dapat ide pun gua rasa cukup langsung eksekusi aja sih, jangan kebanyakan teori kayak gini. Learning by doing aja gitu. Gue juga kan dulu nggak punya mentor bisnis, gue nggak punya orang buat nanya segala macam kan. Akhirnya gue bisa sendiri, akhirnya gue perbaiki yang salah, terus gue evaluasi juga, dijadiin pelajaran buat masa mendatang kayak gitu. Jadi intinya cukup kreatif aja gitu. Sih, pesan gue cukup kreatif aja. Nice, Harus kreatif aja. Terus sama lo harus make sure gitu ya, lo punya apa nih di sekitar lo yang bisa lo manfaatin lagi. Itu menurut gue juga kadang kita suka ngeliat sesuatu yang nganggur, boam aja gitu ya, bodo amat. Ternyata itu tuh bisa dijadiin bisnis. Gue kan naruh katalog di Instagram. Kan orang kalau ojol nasional di aplikasinya kan makanan, wah gue bingung nih naruh makanan sama katalog lainnya di mana, di Instagram gue manfaatin kan. Gue dulu nggak punya website sendiri, ya udah WordPress yang gratisan gue manfaatin kayak gitu. Iklan pun awalnya gue broadcast BBM kan secara gratis, nyuruh teman-teman gue doang. Bener. Manfaatin hal-hal yang sekiranya lu bisa manfaatin aja gitu. Keren sih, lo keren Rodi. Maksudnya gue pun juga jadinya agak-agak tersindir gitu ya kalau tidak membuat bisnis gitu, kayak ternyata banyak ya kesempatan di sekitar saya gitu ya. But anyways, that's it. Thank you so much Rodi for coming. Sama-sama. Itu dia keseruan tadi Talk with Benefits barengan sama Rodi Muhammad. Jangan lupa saksikan TWB episode mendatang. Terus buat kalian juga yang tadi pengen cari cuan, jangan lupa langsung aja kirim video atau foto atau artikel yang menarik. Caranya gimana? Langsung aja cek di description box di bawah ini. Terus untuk memenang kuis juga jangan lupa nanti akan langsung pantengin aja Instagram indozone.id. Don't forget to follow. And that's it, Twinda Rasati signing out. Thank you and bye. Thank you. Oke, sama-sama.